Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas persiapan apa saja sih yang harus kita prepare di awal ya, sebelum membuka jasa apapun itu ya. Semua jasa yang ada di materi ini, jadi teman-teman perlu persiapkan apa saja. Nah ini secara global aja sih, nanti ada beberapa yang mungkin teman-teman butuh ya, ada juga yang nggak perlu, ada juga yang misalkan teman-teman butuh yang premium, ada juga yang nggak perlu premium. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja sesuai dengan jasa teman-teman yang akan dibuka nantinya ya. Di sini saya akan jelaskan secara mendetail. Memang di sini terlihat banyak ya, banyak banget ya, tapi teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu harus menyiapkan semua dalam satu waktu, bisa dicicil. Yang penting teman-teman beberapa poin-poin yang teman-teman akan lakukan itu harus ada ya. Kita mulai dari awal, oke? Nah, jadi yang pertama teman-teman harus siapkan brandnya dulu ya. Nama brandnya apa? Eh, Kalau teman-teman sudah jalan nih di brand sebelumnya, concern di logo misalkan insting logo ya. Ketika teman-teman membawa nama logo dan itu mau dipindah ke landing page agak susah ya. Dalam arti karena kita sudah ngomongin di depan adalah jagoan tentang logo ya. Insting marketing ini misalkan insting logo tadi itu sudah ngomongin bahwa kita expert di logo. Ketika kita mau ekspansi, nama dari tanda kutip logo tadi itu nggak bisa kita bawa kemana-kemana ya. Itu nama brandnya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan nama brand tadi ini ya. Misalkan mau pakai kreatif media, misalnya insting kreatif media itu boleh ya. Insting marketing itu kalau bagi saya insting marketing jadi memarketingkan ya. Sebenarnya filosofinya adalah apapun produknya ya, kita punya insting untuk bisa memasarkannya ya. Nah itu adalah filosofinya dari insting marketing. Nah logonya teman-teman bisa sesuaikan ya. Logonya itu yang menggambarkan bisnis yang sedang teman-teman jalankan ya. Oke. Lalu tadi tuh positioningnya, bahwa kita ketika membuat sebuah nama brand, membuat sebuah nama produk, positioning itu harus pas. Kita itu ada di mana? Misalkan insting kreatif media, ya udah kita jasa di kreatif ya. Dan kita bisa boost sosial media booster misalkan seperti itu. Dan tagline-nya apa ya? Kita kan punya tagline secara tim dan general itu achieve more than you think. Jadi kita eh, apa ya, dalam arti kita akan mencapai lebih dari yang Anda pikirkan. Nah, hal-hal yang seperti itu teman-teman bisa explore aja. Saya memang nggak jago di branding ya, nama branding seperti ini, tapi secara basically ya teman-teman perlu pikirkan di positioning dan nama brand yang sesuai. Seperti contohnya kemarin kita namanya punya rumahvintage.id. Setelah kita berjalan 5 tahun dengan membawa nama vintage, kita hanya terkungkung di vintage doang. Kita nggak bisa ekspansi di beberapa produk lainnya. Akhirnya kita rebranding lagi setelah 5 tahun. Ya, kita berpikir, oke, kita ganti rumahkado.id. Nah, dengan berpindahnya dari rumah vintage ke rumah kado, otomatis jangkauannya, ya ekspansinya itu bisa banyak. Kado kan ada banyak, tapi kalau ngomongin vintage ya vintage doang. Setelah brand udah siap, jangan lupa untuk amankan aset sosial media, mulai dari nama fanpage, ya, Instagram bisnis, ya, nah, atau Facebook personal. Tapi Facebook personal lebih baik sih pakai nama kita sendiri aja. Kita membranding di sana, ya seperti saya kalau ngomong tentang insting marketing terus, ya. Nah, teman-teman perlu amankan asetnya. Ketika udah kepikiran nama tadi itu cari asetnya. Ada nggak? Sudah ada yang pakai nggak? Ya. Nah, seperti itu. Setelah mengamankan sosial medianya, teman-teman perlu amankan domainnya. Misalkan, oh instingmarketing.id masih ada, instingmarketing.com masih ada. Ini saya blok dua-duanya biar teman-teman tidak bisa pakai yang ini ya. Misalkan tidak ada brand lain yang menggunakan nama yang sama. Ya, teman-teman perlu siapkan company profile-nya di landing page di website itu mungkin ya. Terus persiapkan landing page dari masing-masing jasanya. Misalkan ada SMM, logo, landing page ya, atau video motion, atau manage marketplace ya. Teman-teman perlu siapkan ini semua.
disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Nah, ketika teman-teman mau menjalankan paid traffic, terutama di Facebook Ads atau teman-teman mau menjalankan di Google Ads ya, teman-teman perlu buat ini nih, bisnis manajernya ya. Jadi BM-nya disiapin ya, nanti kan ada verifikasi domain. Nah, itu ada di pembahasan yang lain nantinya. Terus siapkan ad account-nya ya, siapkan payment-nya. Itu ada, kita bisa menggunakan credit card, kita bisa menggunakan Genius ya. Genius ini paling gampang teman-teman, tidak perlu ke bank ya. Cukup daftar secara online, teman-teman nanti akan dapat verifikasi dan akan dikirimkan, dan satu kartu ini bisa membuat sampai 5, tapi 4 yang kalau nggak salah yang bisa dipakai ya. Atau kalau sekarang sudah punya Mandiri, teman-teman bisa pakai Bank Mandiri. Oke, kita lanjut ya, ngomongin tentang source aset ya, aset source kita. Tidak harus langsung membeli di awal ya teman-teman, dalam arti waduh mas kok banyak banget ya yang harus kita siapkan, harus beli ini beli itu, tidak harus ya. Teman-teman bisa memanfaatkan aset yang ada dulu, aset yang gratisan dulu ya, misalkan Pexels ya, Pixab, dan ada banyak freebie yang free juga ada. Nah ini teman-teman bisa pakai untuk source-nya yang gratis dulu. Yang berbayar teman-teman bisa pakai freebie premium, bisa pakai Fred Icon, bisa pakai Envato ya, bebas ya. Canva yang premium juga boleh. Nah softwarenya teman-teman bisa pakai PowerPoint 2019 kalau seandainya tidak kepengen yang hanya beli di one payment. Kalau yang 365 Office 365 kan tahunan ya, jika berat ya udah beli yang 2019, itu sudah bisa kok dipakai untuk menggunakan aset-aset seperti dari live video ya, dari PowerPoint yang lain, itu bisa. Selanjutnya adalah Adobe ya, mau pakai Adobe Photoshop, After Effects. Nah kita kan ini kan bayar bulanan nih ya. Jika teman-teman belum ada budget di sana, jangan dipaksakan ya. Tapi nanti ketika sudah waktunya untuk upgrade ya, teman-teman insya Allah bisa beli semua ini. Corel Draw misalkan, teman-teman yang sekarang udah punya Corel Draw ya monggo silakan. Atau Canva kan juga ada yang premium, ada yang free. Teman-teman bisa pakai source-nya di sini kan juga banyak nih, aset-aset foto, aset-aset template, teman-teman bisa pakai di sini. Nah selanjutnya ya, portfolionya teman-teman harus bikin, entah itu teman-teman mau jalan SMM, mau jalan logo, mau jalan landing page, website, desain kartu nama ya, video motion, packaging dan lain sebagainya. Teman-teman harus punya satu link khusus untuk misalkan untuk menampilkan portofolio tadi ini. Selanjutnya adalah media untuk komunikasi. Teman-teman perlu menggunakan WhatsApp Business. Kenapa harus WhatsApp Business ya? Mungkin teman-teman bisa pasang katalog di sana ya, bisa pasang produknya di sana, jasanya apa aja itu bisa. Terus ke Messenger, DM IG atau Telegram. Di Messenger sama DM ini memang cukup banyak sih orang-orang yang masuk ke situ. Jadi jangan sampai melewatkan DM yang sudah masuk. Nah, kurang lebih seperti itu yang teman-teman harus persiapkan ya. Nanti jika ada update lagi akan saya info lebih lengkap, tapi untuk di awal ya saya rasa teman-teman perlu menyiapkan brand tadi ini ya. Ini yang paling awal, brand, terus sosial media sama website. Kalau belum iklan ya ini di skip dulu ya. Kalau belum yang mau berbayar ya pakai yang ini dulu ya. Atau portofolionya ini wajib ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan tentang persiapan apa saja sih yang harus kita siapkan ya, yang harus kita prepare di awal ketika akan membuka jasa digital agensi ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya.